warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini Nda mau membahas tentang jarak dari Indonesia menuju ke Mekah dengan penerbangan menggunakan pesawat. Nih, kira-kira berapa lama? Nah, karena biasanya ada para jamaah atau para calon jamaah yang bertanya kepada kita atau kepada para customer service di travel atau kepada para agent umroh atau marketer umroh, biasanya mereka bertanya kira-kira penerbangan membutuhkan berapa jam dari Indonesia menuju ke Mekah seperti itu atau menuju ke Jeddah. Nah, biasanya hal ini tergantung kepada pesawat yang teman-teman gunakan nanti sesuai dengan paket yang teman-teman ambil. Biasanya di sini kalau kita sharing ya untuk di video kali ini kita menggunakan pesawat Garuda misalkan gitu ya dari Indonesia, penerbangan pukul 15.30 misalkan gitu ya, menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang nantinya itu turunnya langsung di Jeddah gitu. Nah, biasanya berapa lama jaraknya gitu. Nah, di sini Indah akan sharing ke teman-teman semuanya sesuai dengan pengalaman yang Indah pernah alami ya waktu itu ketika kita menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Indonesia menuju ke Jeddah, maka jarak yang ditempuh itu sekitar 10 jam kurang lebih atau sekitar 9 jam 25 menit lebihnya gitu kan, atau nanti tergantung penerbangannya juga. Mudah-mudahan misalkan tidak ada kendala, biasanya kalau tidak ada kendala sekitar 9 jam. Nah, nanti apa saja yang akan kita dapati gitu ketika nanti berada di pesawat di Garuda Indonesia itu. Nah, biasanya gitu kan ketika kita sudah selesai mendapatkan persiapan keberangkatan ya, pembekalan keberangkatan, ketika misalkan kumpulnya di Hotel Anara misalkan gitu ya di Terminal 3 International Airport gitu kan, nanti para jemaah menunggu di hotel, kemudian dari hotel manasik dulu gitu kan, makan-makan dulu dan sebagainya gitu kan. Setelah selesai nanti koper-koper itu kan sudah oleh tim handling sudah diurus semuanya gitu kan, koper-kopernya, maka nanti para jamaah akan diarahkan untuk menuju ke atas gitu kan, ke tempat menunggu. Biasanya nanti di sanalah berpisah antara para jamaah dengan keluarga. Nah, setelah perpisahan dengan para keluarga, misalnya foto-foto dan sebagainya, maka masuklah ke tempat boarding gitu. Nah, biasanya para keluarga sudah tidak boleh masuk ke tempat boarding, dan nanti yang akan menemani para jamaah di tempat boarding nanti adalah tour leader gitu. Jadi tour leader yang memiliki tugas untuk menjaga bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan oleh para jamaah, termasuk nanti dibagikan paspor kan, kemudian dibagikan boarding pass, kemudian dibagikan lembaran visanya dan sebagainya. Nanti di satu banding gitu kan, di paspor itu udah ada boarding pass, kemudian ya tiket kita sama visa sama asuransi sama data-data vaksin kita seperti itu. Dan itu harus dipegang oleh para jamaah dan dipastikan oleh para tour leader itu untuk para jamaahnya itu betul-betul memegang paspor tersebut, karena nanti akan dicek di imigrasi, baik di imigrasi Indonesia ataupun pas ketika nanti di imigrasi di Jeddah. Nah, setelah menunggu beberapa lama nanti akan ada pengumuman, misalkan nanti di gate berapa, di gate 9 misalkan gitu kan, khusus untuk penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor pesawat 961 misalkan gitu kan. Nanti para jamaah sudah selesai menunggu, kemudian dipersilahkan untuk ke pesawat gitu kan. Nah, setelah pesawat biasanya nanti kan koper-koper udah di handle tuh sama tim handling kan, berarti yang dibawa ke atas itu adalah tas satu, itu ransel atau tas kecil, tas ransel, kemudian sama koper cabin gitu kan, atau tas cabin kita. Dan nanti kalau misalkan travelnya itu ngasih bantal untuk tidur gitu kan, itu boleh dibawa juga. Dan setelah itu dipastikan nanti duduk sesuai dengan nomor urut ya, duduk sesuai dengan yang ada di boarding passnya, kemudian duduk, jangan ribut. Pokoknya kalau para jamaah umroh gitu kan yang mau langsung nanti turun di Jeddah untuk umroh dulu, berarti sudah dipersiapkan tuh kain ihramnya. Para ibu-ibu juga sudah dipersiapkan ya baju pakaian ihramnya, jangan sampai nanti terlewat
mansetnya nggak kepake, wah dan sebagainya, kaos kakinya juga lupa misalnya gitu, waduh bahaya. Nah nanti setelah itu, nah kan menunggu tuh lumayan 9 jam, lama ya gitu kan. Biasanya ada hiburan apa saja di pesawat Garuda Indonesia itu tadi. Nah nanti kan ada layar di depannya, dan layar itu bisa teman-teman akses. Nanti ada TV, ada film-film yang bisa ditonton, yang kalau misalkan yang nggak sesuai lah gitu kan nontonnya, lebih baik ya teman-teman semuanya istirahat tidur. Kemudian juga nanti boleh sambil zikir juga gitu kan, zikiran, baca talbiyah, perbanyak istighfar. Nanti akan diberi makan, dan makan, kemudian juga ada snack, ada minuman juga. Kemudian kita juga bisa beli di pesawat tersebut apa saja yang mereka jual ya, dan yang kita butuhkan. Setelah itu agak lama gitu kan, perjalanan 9 jam ya lumayan lah gitu kan, agak bosannya juga. Tapi alhamdulillah kalau memang niat kita itu untuk umroh ya, jadi segala bentuk perjalanan itu kayaknya tuh nggak ada bosan-bosannya. Kita bisa lihat ke pinggir kiri kanan gitu, atau ke kiri kalau kita yang deket jendela, lihat gitu ke belakang, ke depan, ke belakang, ke samping. Tapi yang lebih tepatnya kalau di samping jendela, ke samping, untuk video atau mendokumentasikan kondisi-kondisi di langit atau di bawah seperti itu, seperti apa nih kondisinya, ada awan kah, atau misalnya ada pegunungan, ada laut dan sebagainya. Kemudian nanti kan di pesawat tersebut itu nanti ada toilet ya, kalau Bapak Ibu semuanya mau ke toilet disilahkan, tapi itu harus dilihat dan diperhatikan bagaimana cara masuk ke toilet, bagaimana cara buka pintunya, bagaimana cara ngambil airnya gitu kan, karena kayak terbatas kan air yang ada di toilet pesawat itu. Terus ya menunggu sampai nanti akan diberi makan lagi, kalau nggak salah 2 kali dikasih makannya ya gitu, 2 kali kasih makannya. Nah, dan kalau nggak transit ya itu nanti kan ambil mikot ya, jadi pas nyampe di Yalamlam posisinya nanti tour leader yang akan memberitahukan informasi kepada para jamaah bahwa ini sudah sampai sebentar lagi atau setengah jam lagi sudah sampai mau menuju ke Yalamlam. Bapak Ibu semuanya dipersiapkan kain ihramnya, yang belum dipakai silahkan pakai, yang belum rapi dirapikan, yang masih pakai sendal yang masih pakai sepatu disilahkan untuk ganti dengan sendal, yang masih pakai kaos kaki bapak-bapak silahkan untuk segera dibuka, yang masih pakai penutup kepala silahkan untuk segera dibuka. Jadi jangan sampai nanti larangan-larangan ihramnya dilanggar kayak gitu. Nanti pas setelah Yalamlam ya seperti biasa para kru cabin gitu ya pesawat itu akan memberikan informasi kepada para jamaah bahwa ini sudah sampai di Yalamlam gitu kan. Nah barulah kita baca niat dan sebagainya. Nah tak terasa lah pokoknya perjalanan 9 jam 25 menit itu ya dari Indonesia menuju ke Jeddah gitu kan. Insya Allah menjadi perjalanan penuh makna dan menjadi pengalaman yang luar biasa. Apalagi yang baru pertama kali keluar negeri dengan perjalanan yang jauh itu jadi kayak Masya Allah, ya Allah betapa indah kuasamu gitu yang telah memperjalankan kami dari Indonesia menuju ke Jeddah. Kemudian nanti pas kita landing di Jeddah itu luar biasa, nanti udaranya berbeda banget sama Indonesia gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang mungkin dari segi kulturnya juga beda dan sebagainya. Insya Allah di next video ini akan bahas hal apa saja yang dilarang ketika kita berada di imigrasi Arab Saudi ya. Next, mudah-mudahan Indah sehat dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga dalam kondisi sehat. Dan itulah jarak dari Indonesia menuju ke Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Oke, see you next time. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.